akan belajar. Tema kita hari ini adalah beribadah. Berilah dirimu diselamatkan. Iya, kita akan lihat. Berilah dirimu diselamatkan. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-36 sampai dengan 40. Kita akan baca lewat kertas kita dulu sebentar. Saya akan baca ayat yang genap, Bapak Ibu baca ayat yang ganjil. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Sehingga mereka mendengar tapi mereka sangat terkagum, dan lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan mengecam dan menasehati mereka, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Ya Bapak Ibu, berilah dirimu diselamatkan. Ya, selamat itu kata dasarnya. Ya, diselamatkan. Itu berarti itu awal kata, awalan dan ada akhiran kan. Berarti di sana bisa kita lihat bahwa diselamatkan ada satu pihak yang mengerjakan tentang selamat tadi, sehingga terjadi sesuatu yang baru, terjadi sesuatu yang berubah, perbedaan pada orang yang menerima keselamatan itu. Berilah dirimu diselamatkan, berarti itu adalah dari pihak kita yang akan diselamatkan tadi. Berilah berarti dari kita sendiri. Berilah berarti kita sendiri yang mengambil sebuah keputusan. Berarti kita sendiri yang membuat satu pilihan dalam hidup kita untuk mencapai selamat itu. Apa itu selamat? Baik, kita lihat poin yang kedua. Apa itu selamat? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bebas dari bahaya, malapetaka, ya, bebas dari bahaya, malapetaka, bencana, terhindar dari bahaya, tidak kurang suatu apapun, tidak mendapat gangguan, kerusakan, dan bebas dari kematian. Selamat. Si A selamat dalam perjalanan dari Medan menuju ke Jayapura misalnya. Aku sudah sampai di sini, selamat. Perjalanan itu selamat. Ketika ada satu bus yang mungkin jatuh masuk ke jurang, lalu ketika dilihat, diperiksa, semua orang-orang yang penumpangnya itu tidak dalam bahaya, tidak ada menjadi korban maut, kematian, maka akan diputuskan, akan disimpulkan bahwa semuanya selamat, bebas dari bahaya, bebas dari kecelakaan. Selamat siangmu, kemarin dia sudah di ruang ICU. Setelah habis kecelakaan, dia sempat koma, akhirnya dia selamat, bebas dari kematian. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bagaimana yang selamat yang dimaksudkan oleh firman Tuhan? Mari kita lihat. Arti selamat menurut kekristenan, dalam kekristenan menurut Alkitab, itu berasal dari bahasa Yunani soteria. Ya, soter, ya soteria, yang berarti adalah penyelamatan jiwa.
Manusia terdiri dari tubuh, roh, dan jiwa. Jiwa kita ini perlu diselamatkan. Roh kita ini perlu diselamatkan. Penyelamatan jiwa dan roh dari dosa dan kematian. Selamat dari dosa. Artinya manusia ini semuanya itu adalah orang berdosa. Jadi kalau orang belajar tentang di STT biasanya itu ada pelajaran soteriologi tentang keselamatan. Iya. Jadi berarti adalah penyelamatan jiwa dari dosa dan kematian. Karena semua manusia telah berdosa. Tidak seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Berarti manusia ini perlu diselamatkan. Oleh sebab itulah Allah mengutus anaknya yang tunggal menjadi juru selamat yang menyelamatkan setiap orang yang berdosa. Orang berdosa perlu diselamatkan. Keselamatan dapat juga disebut pembebasan ataupun keamanan dari kodrat berdosa, merupakan janji akan kehidupan kekal melalui Yesus Kristus, ya. Jadi artinya di sana bahwa ya, ini yang kita lihat dari kodrat berdosa dan merupakan janji akan kehidupan kekal melalui roh. Keselamatan jiwa adalah tujuan iman. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 9, tujuan iman. Ya, tujuan iman. Jadi kalau kita lihat di sana 1 Petrus pasal 1 ayat 9, coba kita lihat sebentar. 1 Petrus 1 ayat 9. Banyak orang beriman, ya, banyak orang beriman. 1 Petrus 1 ayat 9. Di slide ada, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Iya, tujuan iman adalah keselamatan jiwa kita. Tujuan beriman, orang punya iman, kemana imannya? Dulu orang tua kita, opung-opung kita, nenek moyang kita dulu, dia beriman kepada roh-roh yang sudah meninggal. Jadi dia punya iman kalau dia memberi sesuatu kepada nenek moyangnya, maka nenek moyang itu akan memberkati dia. Makanya rohnya dipanggil, lalu mereka buat pesta, lalu kadang-kadang mereka pergi ke kuburan, memberikan sesajen dan sebagainya itu, ataupun punya makanan yang enak disajikan supaya kita pun sehat-sehat. Mereka berharap, kesitulah iman mereka. Jadi keselamatan, tujuan iman tadi sampai kepada keselamatan jiwa. Jadi yang dikatakan dengan keselamatan jiwa itu tadi adalah keselamatan dalam iman itu merupakan tujuan iman. Orang itu akan puas kalau tujuan iman sudah ada. Itu dikatakan kepada jemaat orang-orang percaya yang menjadi pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia dan sebagainya itu. Mereka yang disebarkan tersebar di sana oleh para penganiayaan di Yerusalem. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Mencapai tujuan iman, keselamatan jiwa, itu merupakan tujuan iman. Itulah keselamatan di dalam iman Kristen. Jadi kalau sebagai orang Kristen itu kita belum sampai kepada keselamatan itu yang menjadi perlu kita renungkan. Untuk berikutnya, mari kita lihat mengapa kita perlu diselamatkan. Iya, untuk apa kita diselamatkan? Mengapa kita perlu diselamatkan? Mengapa kita perlu diselamatkan? Mengapa orang Kristen perlu diselamatkan? Toh sudah dibaptis, toh sudah menjadi warga gereja. Kenapa harus diselamatkan lagi? Firman Tuhan berkata apa? Roma 3 ayat 23. Saya rasa kita tahu semua, ya. Apa bunyinya Roma 3 ayat 23? Kalaupun enggak ditaruh di sana di slide. Ada yang tahu Roma 3 ayat 23? Apa? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang
Siapa termasuk kalau semua orang? Saya. Karena semua orang telah berbuat dosa. Tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Itu ayat 10 Roma pasal 3. Semua telah menyeleweng. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang. Hanya Adam dulu pernah dalam hidupnya beberapa waktu dia tidak berbuat dosa. Ketika dia diciptakan oleh Allah bersama-sama dengan Adam, Alkitab mencatat hanya sampai 2 pasal. Pasal 3 manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kalau orang berdosa tidak ada kemuliaan Allah di dalam hidupnya, tidak ada yang mencerminkan kemuliaan Allah, tidak ada yang menyenangkan hati Allah, cenderung untuk berbuat dosa. Itu, apakah saudara termasuk orang berdosa? Termasuk atau tidak? Hah? Termasuk? Termasuk. Upah dosa ialah maut, kematian. Roma 6 ayat 23. Selain yang tadi, mengapa kita berbuat dosa? Yang pertama, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab upah dosa ialah maut. Upah dosa. Kalau tadi dikatakan semua orang telah berbuat dosa, saya dan bapak ibu, saudara-saudari semuanya, maka mau tidak mau, upahnya ialah maut. Upahnya ialah kematian. Upahnya adalah masuk neraka. Upahnya adalah mengalami kematian yang kekal, mengalami penghukuman di dalam api neraka ini. Ini pasti. Nah, oleh karena itulah Allah mengasihi kita. Oleh karena itulah maka manusia perlu diselamatkan dari situ. Perlu diselamatkan dari akibat dosa itu. Kita semua sudah berdosa ya. Akibatnya pasti masuk neraka, pasti dihukum. Tapi Allah mengasihi kita. Oleh sebab itulah perlu diselamatkan. Lewat firman Tuhan yang kita baca tadi, siapakah yang perlu diselamatkan? Lihat, siapakah yang perlu diselamatkan? Iya. Lanjutkan. Siapakah yang perlu diselamatkan dalam gereja? Di dalam gereja mula-mula. Gereja mula-mula itu kapan terjadi? Ketika hari raya Pentakosta, waktu Roh Kudus turun memenuhi ruangan di mana para rasul pada waktu itu menanti-nantikan kedatangan Roh Kudus. Karena sebelum Yesus naik ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya yang kemudian generasi itu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Samaria, Judea, dan sampai ke ujung bumi kalau Roh Kudus turun atas kamu. Yesus mengatakan bahwa jangan meninggalkan Yerusalem, karena dia berjanji bahwa Roh Kudus akan diberikan kepada mereka sebagai jaminan supaya mereka dipakai oleh Tuhan, menerima kuasa daripada Allah untuk memberitakan Injil, meneruskan pekerjaan Tuhan di bumi ini. Maka waktu itu mereka diam di Yerusalem, mereka tinggal dalam sebuah rumah, dan di sana Roh Kudus turun atas mereka. Apa yang terjadi waktu Roh Kudus turun? Rumah itu bergoyang, seluruh Yerusalem itu gempar. Jadi mereka itu melihat apa yang terjadi ketika Roh Kudus itu turun. Dan itulah yang bisa dilakukan oleh Petrus, menyaksikan apa yang terjadi. Mereka mengatakan bahwa mereka sedang mabuk anggur. Tapi waktu itu kesempatan bagi Petrus untuk menyaksikan Roh Kudus turun. Apa yang mereka bukan mabuk anggur, disitulah mereka punya kuasa. Mereka memberitakan Yesus
yang sudah bangkit dari antara orang mati, yang sudah naik ke surga, yang waktu itu mereka diberikan kepada mereka Roh Kudus, dan atas nama itulah mereka berbicara. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi, apa yang diharapkan, siapa yang diselamatkan pada gereja mula-mula itu? Mari kita melihat. Yang pertama di sana adalah orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa, seluruh kaum Israel. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 dan 5. Coba kita ayat 1 kita lihat. Satu orang membaca ayat 1 Kisah Rasul pasal 2. Silakan dengan cepat. Satu orang. Lihat Alkitab. Jangan melihat bisa. Lihat Alkitab kita. Ada yang bisa baca? Ketika iya. Jadi ketika tiba hari raya Pentakosta, semua orang berkumpul. Orang percaya. Sudah percaya? Sudah. Berkumpul dalam satu tempat. Inilah rasul-rasul tadi. Ayat 5. Silakan saya 5. Mari ayat 5. Waktu itu di Yerusalem dia orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah golongan. Iya. Waktu itu diam di Yerusalem orang-orang Yahudi yang saleh. Siapa yang di sana? Orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa. Jadi waktu di Yerusalem itu, waktu hari raya Pentakosta, waktu Roh Kudus turun, banyak orang-orang Yahudi yang saleh yang diam di situ, mengerti hukum Taurat, hidup beragama, saleh, taat, tidak bercacat dalam ibadahnya. Itulah saleh. Dari segala bangsa diam di sana. Makanya pada waktu Roh Kudus turun menguasai rasul-rasul, mereka berbicara tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar dalam bahasa-bahasa yang lain. Mereka mendengar bahwa semua mereka mendengar yang menurut bahasa yang mereka lakukan di negeri asal mereka masing-masing. Mereka mengerti. Ada orang-orang Mesopotamia, mereka mendengarnya dalam bahasa Mesopotamia. Mereka ada orang-orang Arab, mereka mendengarnya dalam bahasa Arab. Ada orang-orang Asia, mereka mendengarnya dalam bahasa Asia. Dan segala bangsa ada di situ. Dan inilah yang disampaikan oleh Petrus kepada mereka. Apa katanya tadi? Mereka berbicara. Mereka yang ada di sana katakan mereka ini sedang mau bangun. Tapi apa kata Petrus? Kami bukan mabuk anggur. Tetapi apa yang dikatakan oleh nabi-nabi, bahwa Roh Kudus akan turun. Inilah yang terjadi pada kami. Bahwa Yesus yang kau aniaya, Yesus yang kau salibkan itu, yang kau sudah bunuh itu, dia telah menjadi Tuhan. Dia telah menjadi batu penjuru. Dia adalah Tuhan dan Kristus. Dialah juru selamat itu. Yang sudah kau salibkan, yang kau sudah buang. Ini yang dikatakan kepada orang-orang saleh, orang-orang Yahudi itu. Dan siapakah yang perlu diselamatkan pada masa itu? Ada bangsa dan segala bangsa di seluruh Yerusalem itu. Orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa. Iya. Siapakah itu? Yaitu orang-orang yang sudah beragama, tapi mereka belum pernah menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat mereka. Orang yang belum diampuni dosanya. Kenapa saya katakan demikian? Mereka sudah tahu Yesus, tapi yang mereka katakan apa? Yesus itu adalah anak Yesus. Yesus itu
siapa? Beelzebul, penyesat. Dia bukan Mesias, dia bukan juru selamat. Itu yang kita, makanya mereka tangkap, mereka bunuh, mereka aniaya, mereka salibkan, mereka tolak. Bukan hanya sekarang mereka tolak, waktu lahir pun Yesus itu mereka tolak. Mereka tidak mau menerimanya. Orang-orang kepunyaannya tidak menerima. Yohanes pasal 1. Ia datang kepada milik kepunyaannya, Yohanes 1 ayat 10. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Sama dengan orang, bukan hanya menolak, tapi menyalibkannya, menghina, menolaknya. Siapakah yang menolak Yesus? Siapakah yang menyalibkan Yesus? Imam-imam kepala, orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Itulah yang menyalibkan Yesus. Mereka menolak. Pada jelas dalam kitab suci, ketika waktu itu sering di dalam akal kita tentang itu, di manakah Mesias itu dilahirkan? Dan mereka menyelidiki kitab suci, jelas di Bethlehem, di tanah Judea, jelas. Mereka tahu, tapi mereka menolaknya. Kita tahu Yesus juru selamat, tapi kita mencari keselamatan dengan cara kita sendiri. Kita tahu hanya di dalam Yesus itulah kita bisa berbahagia. Kalau ku cari damai, hanya aku dapat dalam Yesus. Tapi kita mencari kedamaian lewat apa? Lewat kepuasan hati kita. Bagaimana supaya aku itu bisa senang? Senang menurut pikiran kita, senang yang hanya sementara. Nanti kalau aku berkumpul dengan kawan-kawanku di sana, aku akan senang. Nanti kalau aku ngumpul dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, pasti itu lebih menyenangkan. Karena kalau bertemu dengan orang-orang dalam Tuhan itu paling-paling cakap dia cuma, kau bilang selamat, kau bilang sudah akan bertobat, sudah diampuni dosamu. Bagaimana hidupmu sekarang? Apa kata Tuhan dalam dirimu? Itu paling-paling percakapan. Maka bosan orang. Mereka mencari kedamaian, mereka mencari kebahagiaan di luar daripada Tuhan. Bersama dengan orang-orang yang tidak percaya, dengan segala keinginannya, itu yang dicari. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah yang mencari Yesus? Orang berdosa. Kalau orang mencarinya apa? Apa yang dicari orang itu, kata lagu ya, uang. Siapa yang dicari Yesus? Saya. Apakah kita menyadari bahwa Yesus mencari saya, mencari saudara dengan caranya sendiri? Siapakah yang dicari oleh Tuhan? Siapakah yang diselamatkan oleh Tuhan? Siapakah yang akan diselamatkan oleh Tuhan? Orang-orang Yahudi yang saleh. Kita berpikir kita tidak butuh juru selamat. Saya dulu berpikir nggak butuh juru selamat. Toh aku sudah punya agama. Toh aku sudah punya gereja. Toh saya sudah sekolah guru agama. Saya tidak butuh diselamatkan. Untuk apa lagi? Saya sudah tahu Yesus juru selamat saya. Tahu cuma, tapi nggak hidup di dalam Dia. Itu hidup saya berikan. Orang-orang Yahudi yang saleh itu, mereka tahu kitab suci. Mereka diwariskan kitab suci dari nenek moyang mereka, dilahirkan dalam undang-undang Taurat, buku Taurat. Ya, apalagi orang Batak yang dari dulu sudah diajari, pakai 10 orang saya. Apa? Itu ya? Itu kan? Iya, 10 patiknya. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kau keluar dari Mesir. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Begitu ya. Hafal anak-anak itu. Mereka mengikuti budaya Yahudi. Makanya kalau sebelum mereka maluan, mereka harus hafal 10 patik itu, 10 firman Tuhan. Hafal ya? Pengakuan iman
Anak-anak Korah ini namanya. Anak-anak Korah itu adalah umur 12 tahun. Mereka harus belajar tentang kitab suci dan mereka seperti ditahbiskan begitu. Makanya hari ini sidi istilahnya. Tapi hafal semuanya itu tidak datang kepada Yesus, tidak memberi diri untuk diselamatkan oleh Tuhan. Kalau memberi diri diselamatkan oleh Tuhan itu bawa hati ini, bawa, karena kita tahu yang menyelamatkan kita itu menyelamatkan kita dari dosa, maka dosa itu harus kita bawa kepada Tuhan dan akui dosa itu, datang kepada Tuhan. Ini aku Tuhan, orang yang berdosa, dan hanya Engkaulah yang bisa mengampuni dosaku. Ini yang harus kita lakukan sebagai orang yang mau datang kepada Tuhan, yang mau diselamatkan oleh Tuhan. Orang yang sudah beragama, sejak kapan saudara beragama? Sejak di dalam kandungan, ya? Iya, saya bukan sejak dalam kandungan, tapi saya sejak mulai SMP saya belajar tentang kekristenan. Saudara mungkin mulai dari dalam kandungan sudah menjadi orang Kristen, sudah dibawa ke gereja oleh ibunya, masih dalam kandungan. Tapi apakah saudara sudah datang kepada Tuhan Yesus, mempercayai Dia satu-satunya juru selamat? Siapa lagi kan yang perlu diselamatkan? Kalau kita lihat di sana adalah yang kedua, orang Israel, penduduk Yerusalem. Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Ayat 17. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Iya, kamu berbuat demikian karena ketidaktahuan. Mereka nggak tahu bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Mereka tidak mengerti, mereka tidak paham, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Maka Yesus katakan, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya. Jadi di sana dikatakan bahwa orang-orang Israel itu, penduduk Yerusalem itu tidak tahu apa yang mereka buat. Kita pun dulu nggak tahu ya kita apa yang kita lakukan. Kita pikir apa yang kita lakukan nggak berdosa kita. Kita pikir ngintip itu nggak berdosa, itu hanya kenakalan biasa-biasa saja. Kita pikir nyontek itu nggak berdosa. Kita pikir itu bahwa mencuri, mengambil uang mamaku, namanya uang mamaku ya, enggaknya berdosa. Ada orang begini, dia nyuci pakaian suaminya, lalu ada uang di kantongnya, kan gitu ya. Oh, ini rezeki nombok ini, tambah uang satu, uang belanja, dimasukkan dalam dompetnya. Maka besoknya ditanya sama suaminya, "Ma, semalam ada uangku nggak di kantong yang mama cuci itu?" "Oh, nggak ada." Itu makanya jangan leler, marah pula sama suaminya. Begitu ya. Dia pikir dengan seperti itu dia tidak berdosa. Dia pikir dengan seperti itu dia tidak berbohong dan tidak mencuri. Oleh karena ketidaktahuan. Ada orang melakukan dosa karena memang dia tidak tahu. Jangan kita dulu nggak tahu. Saya dulu berpikir begini. Saya belajar dulu PMP ya, Pendidikan Moral Pancasila. Jadi artinya di sana saya juga pernah belajar agama tentang Tuhan. Lalu saya bandingkan saya dengan tetangga saya dengan orang lain, dengan teman-teman saya dengan kakak saya, dengan adik saya lebih baik dari mereka. Jadi Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nggak mungkin seperti aku ini dimasukkan ke neraka. Lebih banyak yang baikku daripada yang jelek aku. Itu yang saya pikirkan. Dan aku tidak tahu. Saya ada seorang yang
bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Itali. Ia saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada orang Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas nampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dengan takut dan berkata, ada apa, Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Iya. Siapakah Cornelius ini? Hah? Perwira. Lalu apalagi siapa dia? Ia saleh. Saleh itu kayak mana saleh? Bagaimana saleh? Yang dimaksud dengan saleh bagaimana? Taat. Tidak bercacat dalam ibadahnya. Rajin dia beribadah. Dia siapkan hatinya untuk beribadah. Dia siapkan uang persembahannya. Dia siapkan pakaian rapinya. Dia siapkan Alkitabnya. Saleh. Lalu apa lagi? Cornelius tadi, dia rajin memberi, takut akan Tuhan, rajin memberi sedekah, rajin berdoa. Tetapi dia belum menerima Yesus. Ada rupanya orang begitu ya. Cornelius inilah orangnya. Saya juga seperti Cornelius itu dulu. Saya rajin berdoa, rajin beribadah. Saya nggak terlambat kalau beribadah. Duluan saya nyampe. Saya rajin persekutuan. Saya rajin memberi persembahan. Saya tabung uang saya, uang jajan saya celengi nanti supaya ada persembahan khususku. Senang kali saya kalau diumumkan persembahan dari Serbuna Gunung Ginting. Kita naik kelas dia. Iya, senang kali, bangga saya waktu itu kalau begitu dibuat. Karena ada banyak orang memberi persembahan. Persembahan pengatakan bujur kesianunari kan gitu ya. Buina sekian. Saya pun pengen pula. Saya memberi persembahan bukan karena hati saya, tapi karena saya memang pengen persembahan saya diakui orang. Saya rajin dulu, ada dibuat dulu pengumpulan dana di gereja kami waktu itu. Pengumpulan dana itu kemudian itu apa yang dibuat? Mari kita berikan apa yang ada pada kita, supaya ini nanti bisa nanti barang kita itu harganya cuma 10.000 tapi jadi 100.000. Pengen kali lah aku pulakan apa yang saya buat. Saya pelitlah kain apa streaming namanya ya, yang tempat nilam itu dulu. Saya bikin, saya sulam, nggak pandai pun saya bikin, saya pala-palai membuat itu supaya nanti bisa ini dijual mahal. Itu saya rajin saya. Tapi saya belum menerima Yesus. Dari mana uang saya yang saya persembahkan tadi? Saya curi uang mama saya tokohi mama saya bilang jajanku sekian, tapi saya lebih ambil uang itu sendiri. Saya bilang uang buku sekian, saya tambahkan uang buku itu supaya bisa masuk celenganku, supaya bisa, kan aneh seperti itu. Saya pikir bahwa seperti ini
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Cornelius itu bahkan doanya sudah sampai kepada Tuhan. Bagaimana dia tahu bahwa dia belum menerima Yesus? Waktu dia tadi disuruh oleh malaikat Tuhan pergi menemui Petrus, sekarang dia berada di rumah Simon penyamak kulit itu. Maka Simon itulah yang berkata, Petruslah yang berkata kepada dia bahwa dia belum diselamatkan. Karena orang yang diselamatkan itu bukan karena kebaikan, bukan karena ibadah, bukan karena doanya sampai kepada Tuhan, bukan karena persembahannya. Tapi kalau hati kita bawa kepada Tuhan, kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita mengaku dosa kita mengakui dosa kita mau diubahkan oleh Tuhan. Jadi Cornelius itu juga sekalipun dia itu sudah banyak yang dilakukan, tapi tetap dia dulu diselamatkan oleh Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Sudahkah saudara diselamatkan? Lanjutkan. Sudahkah saudara diselamatkan? Seperti siapakah saudara? Orang-orang Yahudi kah? Atau seperti penduduk Yerusalem? Atau seperti Cornelius? Orang yang rajin beribadah, latar belakang yang rajin beribadah, yang tahu firman Tuhan, yang tahu kitab suci? Atau sama seperti penduduk Yerusalem itu yang tidak tahu, ketidaktahuan, dia melakukan dosa karena ketidaktahuannya? Apakah sama seperti Cornelius yang rajin berdoa, saleh dan sebagainya itu, tapi belum menerima Tuhan Yesus? Yang manakah saudara? Yang mana pun upah dosa adalah maut. Jika saudara tidak datang kepada Tuhan Yesus, berilah dirimu diselamatkan dalam angkatan yang jahat ini. Ketika Petrus menyampaikan apa yang terjadi pada hari raya Pentakosta itu, menceritakan kembali bahwa Yesus yang ditetapkan, ditentukan Allah menjadi batu penjuru, menjadi batu dasar di dalam Tuhan dan Kristus itu. Penduduk Yerusalem itu, orang-orang Yerusalem itu terharu mendengar apa yang dikatakan oleh Petrus, dan dia bertanya kepada Petrus, kalau demikian, apakah yang harus kami lakukan? Bertobatlah, berilah dirimu dibaptis untuk pengampunan dosa. Apakah ketika saudara belum dibaptiskan, dosa saudara sudah diampuni? Apakah ketika saudara dibaptiskan, saudara sudah menerima Tuhan Yesus? Saya bukan menyuruh saudara dibaptiskan lagi, tapi selesaikanlah dosa itu di hadapan Tuhan. Terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Tinggal di dalam hati saudara. Itu baru terjadi keselamatan itu. Berilah dirimu diselamatkan. Berilah diri. Itu dari diri kita sendiri. Memberi diri kita, Tuhan, aku adalah orang yang berdosa. Engkau adalah kudus, Allah yang kudus. Aku mau datang kepadamu, menjadikan engkau Tuhan dan Juru Selamatku. Orang yang sudah menerima Tuhan Yesus itu, dia akan menjadi ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17 itu. Jadi siapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Orang yang sudah menerima Tuhan Yesus, ada sesuatu yang baru dalam hidupnya. Saya mendengar kesaksian lewat YouTube yang sudah dibagikan ke WA. KIP kulakokan, KIP kudayakan, kata mami waktu itu. Ada yang baru, ada yang baru dalam hidup kita ini. Perkataan kita, cara hidup kita, cara kerja kita. Dulu paling malas. Kalau orang sudah bertobat, dia tidak akan malas lagi. Dia pikirkan apa yang aku kerjakan, supaya tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, supaya tidak menjadi beban bagi orang lain. Cara berbicara kita, kalau dulu asal berbicara kita suka, orang nggak suka,
berbicara ini, orang lain bisa diberkati, orang lain bisa senang. Cara hidup kita, dulu kita hidup sembrono, suka-suka hati kita ini, mau kerja, mau enggak. Gak ada tanggung jawab di tengah-tengah keluarga. Gak masalah kalau istri itu yang bantu tulang untuk cari nafkah. Gak masalah kalau istri itu sendiri untuk mengajari anaknya. Tapi harus betul, kalau betul menerima Tuhan Yesus itu, ada sesuatu yang suka-suka hati berbicara kepada suami, suka-suka hati berbicara kepada anak. Tidak ada kasih. Kalau memang sudah menerima Tuhan Yesus itu, ada yang baru. Berilah dirimu diselamatkan. Setelah orang diselamatkan, setelah orang dosanya diampuni oleh Tuhan, maka bisa sesuatu yang baru itu kita lakukan. Kalau enggak bisa kita melakukan. Enggak ada kekuatan kita. Mesinnya belum naik, mesinnya belum masuk, supirnya belum naik, ibarat mobil tadi. Seorang pun kuat, jalannya cuma hanya sedikit. Tapi kalau supirnya sudah naik, dia mengemudi mobil itu, maka mobil itu akan jalan. Supirnya Tuhan Yesus tinggal dalam hidup kita, sehingga ada sesuatu yang baru dalam hidup kita. Cara hidup kita pasti berubah. Bagaimana seorang istri bisa mencukupi, menolong keluarganya, menolong suaminya. Ada firman Tuhan berkata, perempuan ataupun ibu yang bijak, istri yang bijak itu, dia bangun kalau masih malam dan menyediakan makanan untuk seisi rumah. Dia mengambil apa? Benang pemintal itu. Ya, artinya di sana dia menyediakan pakaian untuk seisi rumahnya, menyediakan pakaian rangkap istilahnya. Artinya di sana dia berjuang untuk seluruh kebutuhan keluarga dan juga menolong suaminya itu. Ada sesuatu yang baru dalam hidupnya. Kan bisa saja pandemi seperti ini, kalau kita punya halangan, mungkin ada banyak pengeluaran hari ini. Paket anak-anak ketika anak-anak mau belajar dan sebagainya itu butuh banyak kebutuhan itu. Maka secara sebagai seorang istri itu ada yang baru yang kita buat. Bagaimana untuk menambah income keluarga itu, tanam sayur, tanam ini dan sebagainya ini, sehingga bisa memenuhi kebutuhan kita. Ada yang baru, pemikiran yang baru yang Tuhan berikan. Bagaimana supaya ini anak-anak bisa bekal dengan baik. Bagaimana aku bisa mengajari anak-anak firman Tuhan. Ada yang baru, bukan hanya cari uang dan untuk memenuhi kebutuhan makan anak dan istri, tetapi bagaimana supaya aku ini bisa memfasilitasi anakku juga dengan firman Tuhan. Ada yang baru. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita dari dosa, dan menyelamatkan kita juga dari keterpurukan kita, menyelamatkan juga kita dari kegelapan dan kuasa kegelapan, menyelamatkan kita juga dari segala untuk hukum dosa itu, untuk dosa. Apakah saudara sudah diselamatkan? Dan di latar belakang yang manakah saudara? Ya, latar yang bagaimanapun saudara butuh untuk diselamatkan. Saya dan saudara perlu diselamatkan. Apakah saudara sudah mengalami keselamatan? Buktinya sudah ada keselamatan itu. Ada yang baru, ada yang berubah dalam hidup kita. Ini firman Tuhan. Mari kita berdoa. Mari kita menundukkan kepala.